Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Zan Mustafa. Di sini kita akan belajar ataupun akan mendalami tentang yang namanya subnetting IPv4. Nah, di sini kita akan mempelajari dan juga memahami apa sih yang disebut dengan subnetting di dalam eh, jaringan komputer dan juga bagaimana implementasian ataupun cara pemakaiannya di dalam Cisco Packet Tracer. Mungkin kita akan langsung saja. Sebenarnya kita akan eh, mempelajari ataupun memberi pengertian apa sih yang disebut dengan subnetting. Nah, di sini pengertian dari subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa sub network. Nah, di sini kita sudah sedikit memahami ataupun kita bisa memberi titik pemahaman ya, yang mana subnetting itu adalah membagi dari sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Jadi ada satu jalan yang diberi cabang dan ada jalan besar yang nantinya eh, akan ada beberapa jalan cabang lainnya. Nah, ini bisa kita sebut dengan subnetwork tersebut. Nah, subnetting hanya dilakukan pada IP address yang kelas A, kelas B, dan juga kelas C. Ada tiga kelas yang bisa digunakan dalam proses subnetting. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada di dalam tiap network tersebut. Jadi ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan yang diberikan oleh fitur subnetting ini ataupun yang diberikan oleh metode subnetting ini, di mana setiap network itu akan menjadi ataupun terpisah, bisa menjadi dua ataupun empat ataupun delapan dan seterusnya, tapi dalam kapasitas per network itu akan semakin berkurang begitu teman-teman. Nah, prinsip netting ini adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Nah, di sini kita sudah memahami tentang pengertian dari subnetting dan juga sedikit eh, pengertian dari subnetting tersebut, entah dari pengertiannya, entah dari apa yang bisa IP apa yang bisa digunakan dan lain sebagainya. Terus di sini kita dijelaskan kenapa memerlukan subnetting. Ini mungkin bisa disebut manfaat dari subnetting. Pertama itu bisa mengalokasikan IP address yang terbatas supaya lebih efisien. Jika internet terbatas oleh alamat-alamat di kelas A, B, C, tiap network akan memiliki 254. Nah, di sini kita sudah dijelaskan ataupun diterangkan kelebihan dari subnetting itu, yakni mengalokasikan IP address yang terbatas supaya lebih efisien. Nah, jadi kita bisa memperkecil ataupun bisa juga membagi-bagikan eh, network tersebut untuk mengatur IP address ini supaya lebih efisien. Terus mengoperasikan semua device tersebut di dalam network yang ID yang sama akan memperlambat network. Jadi jika sebuah organisasi memiliki ribuan host device, nah untuk mengoperasikan semua device tersebut dalam satu network ID yang sama akan memperlambat network. Jadi kita akan membaginya ataupun menjadikannya sub network agar bisa untuk gimana ya, agar bisa mengoperasikan semua device itu dengan cepat lah, bisa bilang seperti itu. Mungkin kita langsung ke implementasian di
dalam aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita membutuhkan satu router, dua switch dan 6 device. Pertama kita menggunakan satu router dan dua switch. Terus kita tambahkan 3 PC yang akan dihubungkan ke switch yang pertama. Terus 3 PC juga untuk dihubungkan ke switch yang kedua. Kita ubah dulu namanya, untuk ini kita beri nama PC 01. Ini kita beri nama PC 02 dan terus sampai ke PC 06. Nah, setelah itu kita akan hubungkan di sini. Pertama kita hubungkan dulu switch ke router. Terus kita hubungkan dari PC 3 PC awal ke switch yang pertama. Ini PC 1, PC 2 dan juga PC 3. Kita lakukan hal yang sama kepada PC 4, PC 5 dan PC 6 kepada switch yang kedua. Setelah seperti ini, kita akan menyeting di routernya. Kita setting di flash ini. Kita berikan IP addressnya dulu. Ini 192.168. Juga kita berikan subnet masknya. Jangan lupa kita aktifkan. Lakukan hal yang sama di flash internet yang satunya. Kita hidupkan juga. Setelah seperti ini, kita akan memberikan IP address di config-nya pada setiap PC. Kita berikan IP-nya. Yang pertama kita beri IP subnet mask dan gateway. Lakukan hal yang sama kepada PC kedua. Kita beri IP. Ini jika kita berikan gateway-nya.
Untuk PC ketiga juga sama, tapi kita tidak akan menambahkan untuk gateway-nya. Kita biarkan untuk gateway-nya. Terus ke PC keempat kita berikan IP juga, IP address-nya, subnet mask-nya, dan juga kita berikan gateway-nya. Kita berikan gateway-nya. Untuk PC 5 kita berikan IP address dan subnetnya tanpa menambahkan gateway-nya. Untuk PC 6 juga sama, kita berikan IP dan subnet mask-nya tanpa menambahkan yang namanya gateway. Setelah selesai kita akan mempresentasikannya. Kita bagi ke langsung implementasian. Kita akan mencoba mengirim dari PC 1 ke PC 2 untuk awalan. Apakah berhasil dari PC 1 ke PC 2? Kita lihat. Pertama akan dikirimkan ke switch dan seterusnya akan dikirimkan ke PC 2, diterima dengan baik. Dan kita akan lihat kembali lagi dari PC 2 ke switch dan akan kembali lagi ke PC 1. Di sini sudah kita lihat ada checklist hijau yang bermakna berhasil. Terus untuk pementasan selanjutnya dari PC 1 ke PC 4. Dari PC 1 akan mengirimkan ke switch yang di atas, terus dari switch akan mengirimkan kepada router, terus dari router akan mengirimkan lagi ke switch yang satunya yang dikoneksikan kepada switch 4. Terus dari switch tersebut akan dikirim ke PC 4. Terus akan kembali lagi kepada switch, dikirimkan lagi kepada router, terus dikirimkan lagi kepada PC 1. Nah, di sini juga kita lihat terdapat centang hijau, berarti yang bermakna itu sukses. Tapi kita coba dari PC 2 ke PC 5. Kita akan mengirimkan dari PC 2 ke PC 5. Dari PC 2 akan mengirimkannya ke switch, dan terus dari switch akan mengirimkan kepada router. Nah, di sini ada kesalahan karena di PC 5 kita tidak menginputkan yang namanya gateway. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya maaf. Ini Nasrullah Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.